Karakter itu hijau, tetapi walaupun hijau, setelah dianalisa itu kita turun capaiannya. Nah, di sekolah-sekolah lain dalam mengisi sulinja itu guru dikumpulkan jadi satu, lalu ngisi bareng-bareng, sehingga banyak sekali sekolah yang warnanya hijau semua dan ketercapaiannya itu di atas 80%. Nah, itu yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, karena itu tidak mencerminkan potret sekolah kita. Potret sekolah kita itu ya apa adanya. Jadi tidak ada satu komando mengerjakan dengan jawaban yang sama. Nah, sebetulnya dari dalam hati yang paling dalam, saya pengennya juga udah satu komando saja, karena kalau masih ada kuning-kuningnya begini, otomatis kita juga harus buat RTL, di mana yang kuning menjadi hijau, bagaimana yang turun bisa naik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemarin Bu Ana sudah bilang minggu depan 105 kita monef ya, tolong RTL-nya, tolong kombelnya, laporan kombelnya sudah siap apa belum? Saya bilang sudah siap Bu. Kemudian program kerjanya untuk setahun ke depan apakah sudah termasuk dalam praktik baik sesama MGMP dan seterusnya? Saya bilang sudah. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau Ibu pengawas bertanya apakah komunitas belajar SMA 105 sudah berjalan? Sudah, karena tahun kemarin juga sebetulnya kita sudah melaksanakan pelatihan setiap hari Jumat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu terkait dengan hasil kualitas pembelajaran kita yang turun. Ini kenapa turun? Karena isian dari kita juga, isian dari anak didik kita. Karena kita tidak mengkondisikan anak-anak menjawab apa, kita tidak mengkondisikan masing-masing dari kita harus menjawab apa adanya, yaitu yang menjadi potret dari kualitas pembelajaran kita. Nah, kualitas pembelajaran kita turun, kita bisa lihat dari pelajari akar masalah yang ada. Akar masalah itu kalau kita klik Bapak Ibu, di situ akan muncul apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran kita turun. Jadi di situ beberapa sub indikator yang perlu ditingkatkan adalah metode pembelajaran, manajemen kelas, dan dukungan psikologis. Nah, Bapak Ibu, untuk metode pembelajaran kita sudah mengajukan narasumber Pak Baharudin, insya Allah nanti hari pekan depan akan hadir di sini terkait dengan strategi pembelajaran kita di kelas. Kemudian manajemen kelas juga beliau yang akan memberikan, tetapi beliau bilang, selamat pagi anak-anak semua. Suaranya kurang semangat. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Ada yang sakit hari ini? Coba angkat tangan. Semua sehat ya? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan buat anak-anak semua di kelas ini. Oke. Oke, pagi ini seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, ya. Hari ini kita ingin membahas tentang apa kemarin? Ada yang tahu? Apa bulan? Oke, tentang pilihan PTN, ya. Ya, kemarin semua informasi sudah Ibu sampaikan, gitu ya. Artinya sudah ada komunikasi dengan orang tua, betul ya. Nah, kenapa kemarin Ibu paparkan terkait pemilihan PTN yang disesuaikan dengan minat bakat kalian, ya. Artinya ketika nanti kalian memilih PTN tidak salah. Jadi kita bukakan data dengan guru-guru BK yang lainnya supaya kalian bisa memahami di mana sih passion kalian yang benar-benar kalian bisa pilih. Artinya untuk memilih perguruan tinggi yang ingin kalian pilih, ya, seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sharing ya, ini kita ambil aja sharing terkait dengan konsentrasi untuk kalian. Ya, konsentrasi. Apa sih konsentrasi itu Ibu namanya? Ada yang tahu konsentrasi itu apa? Fokus. Fokus, pemusatan pikiran, ya, terhadap suatu objek.
Jadi terkait dengan pembelajaran hari ini, ya, Ibu ingin melihat konsentrasi kalian. Bisa ya? Ibu ingin kalian semua berdiri. Coba berdiri semua. Ada yang nggak bisa berdiri? Angkat tangan. Udah dari tadi. Ada yang encok. Oke. Supaya nggak encok kita berdiri dulu. Oke. Semua punya tangan? Udah dari tadi. Oke, baik. Oke, sudah. Sekarang saya mau kalian rentangkan tangan. Olahraga. Kan salah satu hari ini sudah penuh dengan pelajaran, bukan? Ibu ingin kalian refresh. Iya. Oke, sudah. Kembali ditutup. Oke. Sekarang ini adalah mapan banget ya. Jadi guru BK ya. Jadi guru BK. Jadi memang betul. Tapi kalau misalnya di jam pertama, ya di jam pertama ice breaking seperti itu boleh-boleh aja sih Bu Milka, tapi masih segar atau anak-anak. Nah, ice breaking itu lihat situasi juga kita, ya lihat situasi. Tapi itu juga membuat anak-anak itu lebih segar di pelajaran keduanya, ya. Jadi bagus. Cuman itu untuk kita sangat baik sekali. Ya, untuk jadi contoh itu hal kecil yang dibuat Pak Bu Milka itu pendek panjangnya itu boleh dicontoh untuk ice breaking di jam-jam pelajaran kita. Terima kasih Bu Milka. Ya boleh langsung deh. Ya kan penilaiannya berdua. Wah keren Bu Milka nih, rame kelas, senang gitu ya. Bahkan akan merasa kehilangan kalau Bu Milkanya tidak masuk kelas gitu. Pasti ditunggu-tunggu nih. Ya, guru yang dirindukan gitu. Ya, Bu Milka, sedikit masukan. Kalau tadi dari awal itu sudah sangat bagus nih ya. Nah, tetapi porsinya terlihat banyakkan ice breakingnya gitu. Jadi khawatirnya itu intinya itu enggak didapatkan oleh anak-anak. Memang kadang-kadang kita menjadi terlena ya, tapi bukan saya ya. Jadi menjadi terlena karena anak-anak itu memang senang, pasti senang lah ya kalau dengan untuk hal-hal yang menyenangkan itu pengennya berlama-lama gitu. Jadi tinggal manajemen waktunya saja. Gitu ya. Oke, thank you Bu Milka, selamat bertugas. Ya, nanti akan dikumpul di hari Rabu dan hari Jumatnya akan kita serahkan kepada narsum kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ada sedikit informasi terkait pengisian sulinjar. Bapak Ibu, sulinjar kita untuk karakternya turun. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa isian di sulinjar yang mungkin bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Tetapi untuk penilaian sekolah kita, setidaknya biar tidak semakin turun, mohon Bapak Ibu bantuannya untuk mengamati dan menganalisa kembali jawaban Bapak Ibu pada saat pengisian sulinjar, Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pengisian ANBK yang saya share semalam, itu dari Bu Oom lewat Pak Sunar. Jadi tidak ada instruksi apa-apa, cuma tolong detail ya Bu segera. Nah, saya tanya kepada SMA lain, ternyata ada beberapa SMA yang sudah dari 2 minggu yang lalu mengisi. Ada juga beberapa SMA yang tidak ada instruksi untuk mengisi. Jadi ya sudah, daripada kebingungan, semalam saya bilang kepada Pak Dian, kita kerjakan, divideokan, di-save, diulang dulu sebagai acuan teman-teman untuk mengisi isian itu. Karena itu sebenarnya juga nggak wajib, juga nggak jelas itu ya, harus diisi atau tidak. Iya Bapak Ibu ya. Kemudian terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah mengisi link perangkat ajar. Jadi ada kabar barusan Bu Ana tidak jadi datang di hari Selasa, tetapi menunggu Pak Sunar selesai pelatihan. Jadi Pak Sunar seminggu ke depan pelatihan luring, jadi menunggu Pak Sunar balik ke sekolah baru ada Monef. Jadi ada kesempatan buat kita untuk mengunggah kembali perangkat ajar yang sekiranya belum lengkap, gitu ya. Alhamdulillah, berarti mundur ya, termasuk RTL kita ini. Jadi hari Jumat nanti kita pelatihan tanpa ada Bapak Kepala Sekolah. Tapi seperti saat ini Bapak Ibu ya, jika Bapak Ibu jam 1:30 kita minta untuk turun, segera turun. Kenapa?
karena untuk siswa-siswi kita di setiap hari Jumat sudah dihandle oleh anak-anak OSIS. Jadi Jumat Bersih ini menjadi program sekolah di mana Jumat Bersih beririsan dengan program unggulan dari OSIS ya Pak Soleh ya. Nggak tahu programnya namanya apa, tapi intinya satu, mengembalikan kebersihan 105 menjadi sekolah yang bebas sampah seperti itu. Dan program ini akan berlanjut sampai dengan kepengurusan OSISnya Ainur selesai dan akan dilanjut di kepengurusan OSIS yang akan datang. Jadi ada semacam gayung bersambut program kita dengan programnya anak OSIS. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu meninggalkan kelas. Saat ada pelatihan, anak OSIS sudah kita kondisikan handle adik-adik kelasnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk hari ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada teman-teman atas kehadirannya di praktik baik hari ini. Mudah-mudahan